Wish I could breathe for you, baby. This was her grandma. Oh my God! You should probably take a knee, son. Dad! Right. Dimulai dengan diperlihatkannya seorang laki-laki yang sedang berkunjung ke rumah sakit dengan membawa bunga. Ia bernama Travis Parker. Sedangkan orang yang ia jenguk tersebut adalah Gabby Holland, istrinya. Istrinya tersebut telah lama mendekam di rumah sakit dan sedang dalam keadaan koma. Flashback ke masa silam di mana kisah cinta Travis dan Gabby. Diawali dengan diperlihatkannya Travis yang sedang bersantai di dermaga bersama kedua temannya. Di sana juga ada beberapa wanita yang sedang digoda oleh Travis. Travis adalah seorang dokter hewan dan seorang playboy karena ia sangat pintar merayu para gadis-gadis. Namun Travis adalah tipe laki-laki yang tidak serius dalam menjalani hubungan. Saat sibuk menggoda gadis-gadis di sana, datanglah seorang wanita yang bernama Monica. Monica adalah wanita yang sangat mencintai Travis dan sudah lama menjalani hubungan tanpa status. Kemudian Monica mengajaknya untuk minum bir di kafe tepian dermaga itu. Setelah itu, Travis dan teman-temannya mengadakan pesta kecil-kecilan di depan rumah Travis. Namun, salah satu tetangga baru merasa risih dengan keributan yang dilakukan oleh Travis dan teman-temannya itu. Dan ya, itulah Gabby. Ia baru beberapa hari pindah ke area perumahan di sana. Malam harinya Gabby yang tengah asik bersantai dengan anjingnya yang bernama Molly lagi-lagi dibuat terganggu oleh musik keras yang dinyalakan oleh Travis di halaman rumahnya. Karena kesal kedamaiannya telah diusik, Gabby pun keluar rumah dan menghampiri Travis yang sedang bersantai sendirian di sana. Gabby akhirnya marah-marah kepada Travis, karena sejak tadi siang hingga larut malam begini, Travis membuat kebisingan yang mengganggu Gabby. Namun Travis ini tidak menghiraukan Gabby yang marah-marah itu. Sontak, ia malah merayu dan memperkenalkan diri dan anjingnya kepada Gabby. Anjing Travis bernama Moby. Kemudian Travis malah berniat mengajak Gabby untuk minum bir, namun Gabby enggan untuk menerima tawaran itu. Akhirnya dengan sangat kesal Gabby mengatakan kepada Travis jika anjingnya telah menghamili anjing Gabby. Menanggapi itu, akhirnya Travis menyuruh Gabby untuk membawa anjingnya tersebut ke sebuah klinik dokter hewan yang terkenal di sana. Di sela percakapan mereka, datanglah adik Travis yang bernama Stephanie. Ia mengira Gabby adalah pacarnya Travis. Ia pun langsung meninggalkan mereka berdua di sana. Who was that? Nobody. She's a new neighbor. What? Keesokannya Gabby kembali melakukan rutinitasnya menjadi mahasiswa kedokteran. Kebetulan ia menjalani koas di salah satu rumah sakit di mana pacarnya juga bekerja di sana. Pacarnya bernama Ryan. Saat pulang dari rumah sakit, Gabby mendatangi klinik hewan yang direkomendasikan oleh Travis. Saat Dr. Shep memeriksa Molly, ia mengatakan benar saja Molly telah hamil. Saat ia berbicara dengan Dr. Shep, tiba-tiba Travis menghampirinya dengan penampilan bak seorang dokter hewan. Yang ternyata, klinik itu milik Travis dan ayahnya yang bernama Dr. Shep. Setelah kedatangan Travis, Dr. Shep meninggalkan mereka berdua di sana. Kericuhan pun terjadi antara mereka berdua. Di akhir percakapan, lagi-lagi Travis mengajak Gabby untuk minum di tepi pelabuhan untuk menyelesaikan masalah di antara mereka. Namun dengan sigap, Gabby menolak ajakan itu. You are one difficult lady. Scene berganti. Travis dan teman-temannya pergi ke sebuah pasar malam untuk bersenang-senang. Awalnya, Travis hanya bersama teman-temannya. Kemudian Monica datang menyusul mereka. Lalu mereka melakukan banyak permainan di sana. Saat mengobrol dengan Stephanie, kala itu Travis menggendong sebuah boneka monyet yang lucu. Tiba-tiba saja dari kejauhan terlihat Gabby. Sontak Stephanie menggoda kakaknya itu dengan menyebutkan bahwa istrinya sudah datang. Lalu Travis pun meninggalkan Stephanie. Akhirnya Travis menggoda Gabby dengan memanggilnya dokter. Namun Gabby enggan dipanggil dokter karena dirinya belum sah atas gelar itu. Tampaknya akibat sering bertemu, Gabby dan Travis mulai akrab. Ternyata Gabby tidak datang sendirian. Ia bersama pacarnya Ryan yang tiba-tiba menghampiri mereka. Begitupun Monica yang tiba-tiba saja merangkul Travis.
Setelah itu, akhirnya mereka berpencar bersama pasangan masing-masing. Keesokan harinya, Gabby mulai memperhatikan Travis dari kejauhan yang sedang bersama Monica di sebuah kapal. Tampaknya, Gabby mulai cemburu melihat Travis sangat dekat dengan Monica. Siang harinya, Ryan mendatangi Gabby untuk mengajaknya makan siang bersama orang tuanya. Travis yang melihat Gabby dijemput oleh Ryan juga merasa cemburu. Saat berada di rumah Ryan, terlihat jelas jika Gabby dan kedua orang tua Ryan sudah akrab. Mereka melakukan beberapa kegiatan seperti bermain golf, serta berbincang di teras rumah bersama-sama. Di sisi lain terlihat Travis dan Stephanie sedang makan siang bersama. Dalam percakapan mereka, Stephanie mengejek kakaknya itu untuk memberikan kepastian kepada Monica. Ia akan sangat senang jika mereka benar-benar bersama. Atau apakah mungkin kakaknya itu sedang jatuh hati pada dokter muda yang berada di belakang rumahnya? Lagi-lagi Stephanie mengejek Travis. Suatu malam, Gabby yang panik tiba-tiba saja memanggil Travis untuk memeriksa anjingnya Molly yang ingin melahirkan. Travis mengatakan bahwa Molly dan anak-anaknya harus dibawa ke klinik hewan agar diperiksa lebih lanjut. Gabby pun mengucapkan terima kasih kepada Travis karena telah membantunya, dan itu adalah pertama kalinya Gabby menyebut nama Travis. Akhirnya, Travis membawa Molly dan anak-anaknya ke kliniknya. Keesokan paginya, Gabby mendatangi klinik untuk melihat anjing-anjingnya yang sudah sehat dan bisa dibawa kembali bersamanya. Beralih kepada Travis, adiknya dan teman-temannya yang akan melakukan piknik bersama. Kali ini, Travis juga mengajak Gabby. Akibat malam itu, sekarang mereka mulai akrab. Mereka pun berlayar menuju tempat piknik. Saat di perjalanan, Travis selalu memperhatikan Gabby. Travis merasa ada sesuatu yang menarik dari Gabby. Saat di kapal, Stephanie menghampiri Gabby. Gabby adalah tipe orang yang mudah akrab dengan orang lain. Terlihat ia sangat menikmati piknik itu hingga bercanda bersama dengan Stephanie dan teman-teman lainnya. Gabby dan Stephanie pun mulai akrab, bahkan mereka sering membicarakan tentang Travis. You are in so much more trouble than I thought. Kemudian beralih kepada Gabby dan Travis. Kini Travis kembali merayu Gabby hingga membuat Gabby mulai jatuh cinta kepadanya. Sore harinya sepulang dari piknik, Travis mengajak Gabby untuk makan malam di rumahnya. Namun Gabby menolak ajakan itu. Malamnya saat Travis bersantai di halaman, terlihat anjingnya membawa secari kertas yang berisi ajakan makan malam bersama dari Gabby. Travis kaget sekaligus senang. Langsung saja ia menuju rumah Gabby. Di sana mereka makan malam dan mengobrol banyak hal. Don't go far, Gabby. This is just starting to get good. Hey babe, it's me. I'm sorry for calling so late. Keesokan harinya Gabby dan Travis pun semakin dekat. Mereka mendatangi gereja tempat di mana ayah Travis sedang mengadakan doa atas hari jadi ibunya Travis yang sudah meninggal. Kemudian sesampainya di rumah, mereka merayakan hari jadi ibunya itu bersama adik, ayah Travis, dan Gabby dengan barbekyuan di halaman rumah Travis. Malam harinya Travis lagi-lagi mengajak Gabby untuk pergi ke sebuah tempat favoritnya, di mana Travis sering mengunjungi pantai untuk menyendiri dan mendapat ketenangan. Tempat itu juga ternyata memberi ketenangan kepada Gabby, disebabkan ada bulan yang menjadi daya tarik untuk memanjakan mata. Sontak Gabby berkata ia ingin selalu berada di sana. For me, Gabby. Stars in the moon. Keesokan harinya saat di rumah sakit, Ryan menelpon Gabby dan mengatakan bahwa ia akan kembali dari perjalanan dinasnya dan menyuruh Gabby untuk datang nanti malam ke restoran di dekat dermaga karena di sana juga akan ada orang tua Ryan. Malam harinya Gabby pun mendatangi restoran itu dan disambut pelukan hangat dari Ryan. Tanpa disadari, ternyata di sana sudah ada Travis yang juga melihat pemandangan menyakitkan itu. Sehingga dengan sengaja, Travis menghampiri mereka yang sedang dinner. Travis mulai menyapa mereka. Orang tua Ryan menyuruh Travis untuk ikut bergabung, namun Travis mengelak dan pergi. Mengetahui jika Travis telah kecewa dengan situasi itu, membuat Gabby merasa bersalah dan akhirnya ia memutuskan untuk mengejar Travis dan meninggalkan Ryan beserta kedua orang tuanya. Lalu terjadilah perkelahian di antara Travis dan Gabby. Kemudian Travis mengatakan kepada Gabby untuk memberitahukan kepada Ryan tentang hubungan mereka.
Namun Gabby menolak mengatakan itu kepada Ryan. Setelah mendengar pernyataan Gabby, Travis hanya diam dan meninggalkan Gabby dengan perasaan yang sangat kecewa. Keesokan harinya Gabby menitip surat di halaman rumah Travis. Lalu ia pergi meninggalkan rumahnya itu untuk kembali ke rumah orang tuanya. Saat Travis membaca surat itu, ia menemukan bahwa Gabby telah memberitahu Ryan tentang hubungan mereka. And everything. He yelled and cussed, but in the morning he came back and he asked me to marry him. Malam harinya terlihat Monica sedang menghampiri Travis dan mengatakan kepadanya bahwa Travis harus mengejar cintanya kepada Gabby. Pagi harinya Travis menghampiri Gabby ke rumah sakit, namun Gabby sudah tidak ada di sana. Salah satu suster di sana memberitahu Travis bahwa Gabby sudah pulang ke rumah orang tuanya. Saat itulah ia langsung beranjak keluar dari rumah sakit. Namun Travis malah bertemu dengan Ryan. Kemudian Ryan menghajar Travis setelah mengetahui ada hubungan di antara Gabby dan Travis. Akhirnya Travis menghampiri kediaman orang tua Gabby. Langsung saja Travis menemui Gabby dan menyatakan perasaannya. This was her grandma. Oh my God! You should probably take a knee, son. Dad! Right. Kemudian ia melamar Gabby di depan orang tuanya. Awalnya Gabby tidak menerima lamaran itu, namun dengan usaha kerasnya, Travis meyakinkan Gabby, dan akhirnya mereka menikah. Singkat cerita, setelah pernikahan itu, Travis dan Gabby dikaruniai sepasang anak. Lalu malam harinya, Travis sudah berjanji dengan Gabby untuk melakukan dinner. Namun ternyata hari itu merupakan hari yang padat bagi Travis, hingga ia akan terlambat datang ke dinner itu. Gabby yang telah menunggu Travis di restoran merasa kecewa karena Travis tidak datang pada malam itu. Saat di perjalanan pulang, mobil Gabby mengalami kecelakaan hingga membuatnya tak sadarkan diri dan koma. Itulah kisah flashback antara Gabby dan Travis. Saat ini, Gabby sedang dirawat di rumah sakit dan dalam keadaan koma. Dokter mengatakan bahwa Gabby tidak bisa bertahan hidup lebih lama lagi. Hingga dokter pun menyuruh Travis belajar merelakan Gabby dengan mau menandatangani dokumen pernyataan. Namun Travis menolaknya karena ia yakin Gabby akan sadar dari komanya. Karena itu Travis merasa bersalah akibat perbuatannya itu. Kemudian Travis pun menemani Gabby di ruangannya dengan mengajaknya bicara dan memberikan kata-kata yang memintanya untuk bertahan dan bertemu dengan anak-anaknya di rumah. The world breaks everyone, Travis. You just pick up the pieces. Malam harinya Travis membuat pondok di tepi pantai tempat favorit mereka. Setelah selesai membuatnya, Travis pun menggantungkan lonceng milik Gabby. Lalu ia pun kembali duduk menyendiri di sana. Tak lama setelah itu, lonceng yang digantungnya itu pun berbunyi. Travis mendapat firasat bahwa telah terjadi sesuatu kepada Gabby. Dan akhirnya, ia buru-buru menghampiri rumah sakit melihat keadaan Gabby. Dan betul saja, saat ia tiba di sana, Gabby sudah sadarkan diri. Travis pun memeluk Gabby dengan erat. Lanjut cerita, mereka pun kembali ke rumah dan melakukan makan siang bersama di halaman rumah. I heard every word. Kemudian malam harinya, Travis bersama keluarganya itu berkumpul di pondok yang Travis bangun dan memandangi bulan yang indah favorit mereka. Dan film pun tamat. The Choice adalah film drama Amerika bergenre romantis yang dirilis pada tahun 2016. Dibintangi oleh Benjamin Walker dan Teresa Palmer sebagai pemeran utama. Film ini mampu membuat penonton masuk ke dalam kisah perjalanan cinta yang selalu dihadapkan dengan pilihan sulit. Pesan moral yang kita dapat dari film ini adalah dalam mengambil keputusan haruslah bijak, karena di setiap pilihan selalu ada konsekuensi yang harus ditanggung. Seperti film ini, mereka harus menanggung konsekuensi yang bahkan rasanya begitu berat, namun dengan kekuatan cinta dan pengharapan yang besar membuat mereka mampu melewati segalanya. Bahkan kita pun diajarkan bagaimana memposisikan diri dalam menghadapi sebuah keputusan yang diambil oleh orang lain, namun berimbas besar bagi kehidupan kita. Harusnya The Choice mampu untuk menyajikan tayangan secara lebih baik lagi dalam bidang sinematografi, terutama ketika berada di dalam rumah. Namun dari segi penataan musik sudah cukup baik, semua sudah terbackup oleh chemistry dari para pemain.
terutama oleh pemain utamanya. Dan masuk pada penilaian, UBR Entertainment memberi rating 7,1. Like dan share ke teman-teman tersayangmu agar mereka juga ikutan tahu update film-film menarik ini. Dan jangan lupa subscribe channel UBR Entertainment. Thanks for watching, bye-bye! Engkau kini bukanlah untukku, sungguh ku tahu ingin ku telah jauh. Cukup sudah kau lupakanlah masa-masa itu, saat dulu aku di hatimu.